teman-teman, welcome back in my YouTube channel. Di video saya kali ini saya mau kasih info buat teman-teman yang pingin vaksin, tetapi Anda ini dalam kondisi hamil atau lagi menyusui. Sebenarnya boleh atau enggak sih? Nonton channel YouTube saya, perkenalkan nama saya Dr. Stephanie Paulus. Saya seorang beauty and health consultant dan seorang business online mentor. Nah, di era seperti ini teman-teman pasti masih gencar ya yang namanya vaksin. Nah, di sini buat teman-teman yang pro dengan vaksin ya, kalian wajib nonton video ini. Nah, sebenarnya vaksin itu apa sih dan berbahaya atau enggak gitu ya. Nah, sebenarnya vaksin itu tidak berbahaya ya teman-teman ya. Karena apa? Karena vaksin yang kita suntikan untuk teman-teman semua ini adalah virusnya sudah mati sebenarnya. Jadi alias sudah lemah atau berisi patahan-patahan dari virusnya. Nah, tujuannya apa? Disuntikan ke tubuh kita agar tubuh kita itu antibodi atau pasukannya kita itu mengenali bahwa itu adalah benda asing dan mereka itu mulai membentuk yang namanya antibodi untuk perlawanan ya. Jadi persiapan teman-teman membangun benteng jika sewaktu-waktu betul-betul ada virus hidup yang masuk ya, tubuh kita itu sudah mempunyai respon yang benar ya, karena memori selnya untuk imunitasnya sudah terbentuk. Nah, ini adalah yang perlu teman-teman ketahui ya, bahwa kita harus termasuk garis depan untuk mendukung yang namanya vaksinasi ya. Nah, di sini teman-teman, sekarang pertanyaannya, mengapa vaksin COVID ini ya aman atau tidak untuk yang namanya ibu hamil dan menyusui ya. Nah, sekarang saya jawab dulu untuk yang ibu hamil ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ini dalam kondisi hamil, nah kondisi hamil itu teman-teman harus tahu bahwa kondisi kehamilan itu dibagi 3 trimester ya. Trimester 1, 2, dan 3. Nah, kita boleh divaksin apabila kita ada di yang namanya trimester kedua ya. Jadi trimester kedua itu adalah di bulan keempat, kelima, dan keenam ya. Jadi kalau misalnya bulan keempat itu berarti kehamilan berapa minggu ya, sekitar 12 sampai 13 minggu teman-teman ya. Sampai 6 bulan berarti 6 dikali 4, jadi sampai kehamilan 23 sampai 24 minggu. Nah, jadi dalam range jendela itu teman-teman bisa pergi ke fasilitas kesehatan terdekat dan teman-teman bisa mengikuti yang namanya screening ya. Apakah kalian itu dalam kondisi sehat, apakah sedang pernah mengalami riwayat batuk atau tidak sebelumnya ya. Dan apabila petugas kesehatannya sudah meng-ACC ya, tinggal teman-teman cari tuh jadwalnya untuk vaksin yang pertama itu kapan ya. Jadi untuk yang ibu hamil semudah itu aja. Nah, terus sekarang untuk ibu menyusui ya, gimana ya, kayak gitu ya. Nah, virus ini sebenarnya tidak terdeteksi di dalam air ASI ibu ya. Jadi virusnya tidak ada. Yang ada di dalam ASI itu adalah antibodinya ya. Maka dari itu ibu yang menyusui ya itu aman-aman aja untuk disuntik ya. Nah, terus habis itu sebenarnya bayi pun punya resiko terhadap terjangkit virus ini juga, prosentasenya itu lebih kecil ya, karena mereka itu kebanyakan kepada yang remaja dan dewasa, meskipun masih ada kasus yang bayi dan anak-anak, tapi angka prosentasenya itu lebih kecil. Yang ketiga, ibu menyusui ya, kan kita kan kontak skin to skin ya dengan bayinya, itu juga mengurangi yang namanya resiko kematian bayi secara signifikan ya. Makanya ibu menyusui pun setelah divaksin tetap bisa menyusui ini ya, kayak gitu. Dan menyusui ini juga di dalam penelitian memiliki manfaat yang lebih tinggi dibandingkan kalau kalian itu tidak menyusui.
kayak gitu, karena antibodinya yang sudah terbentuk dari ibu bisa disalurkan melalui ASI. Nah, dan apabila nih meskipun Anda sendiri sebagai seorang ibu misalnya dinyatakan positif dan kalian tetap mau memberikan ASI, itu oke sebenarnya. Yang penting protokol kesehatannya jalan. Tapi kalau misalnya kalian takut, alternatifnya kalian bisa memberikan ASI perahan Anda kepada bayi Anda waktu Anda isoman. Ya, persiapan untuk screeningnya itu apa aja ya. Jadi yang pertama itu kalian itu harus punya kondisi suhu tubuh itu di bawah 37,5. Yang kedua, Anda tidak mengalami batuk, demam, atau pokoknya meriang, menggigil selama kurang lebih 1 minggu terakhir. Yang ketiga, Anda tidak mempunyai kontak riwayat dengan orang-orang yang sekiranya positif atau lagi terpapar dari virus COVID. Yang keempat, Anda mempunyai tekanan darahnya kurang dari 180/110 mm Hg. Jadi kalau misalnya kalian punya riwayat hipertensi atau lagi hamil terus tensinya naik, ya itu lebih baik konsultasi dulu ke poli umum. Ini ya gitu ya. Jadi ke poli umum dulu, dinyatakan oke, baru kalian ke poli vaksin. Ini ya itu gitu. Setelah itu apabila kalian sudah memenuhi seluruh syarat screening ya, biasanya kalian itu tergantung kebijakan vaskesnya ya. Jadi bisa aja dikasihin kayak lembar keterangan surat untuk rekomendasi Anda vaksin. Ini ya gitu. Nah, kalau saya pribadi ya sebelum vaksin biasanya saya juga minum multivitamin kayak gitu ya. Jadi ini adalah multivitamin yang sedang saya konsumsi ketika saya ini mau persiapan vaksin. Tujuannya apa ya? Karena ini untuk mempersiapkan tubuh kita itu benar-benar dalam kondisi yang fit. Ini ya gitu. Namanya juga multivitamin, dikasih nutrisi yang baik untuk sel kita ya. Jadi persiapan vaksin itu untuk ibu hamil dan menyusui hanya sesederhana ini ya. Jadi jangan lupa buat teman-teman yang sudah memasuki trimester kedua ya, teman-teman bisa segera mencari informasi. Dan apabila teman-teman ada konten khusus yang ingin teman-teman bahas bersama saya, tulis aja di kolom komen. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, dan juga di share teman-teman. Dan jangan lupa diklik tanda loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi terbaru ketika saya mengupload video YouTube saya. Dan sampai jumpa di video YouTube saya selanjutnya. Bye bye.